sudah terlihat di layar. Oke, selanjutnya dari pemaparan materi yang akan nantinya mungkin ini tidak berkaitan dengan hands-on ya, jadi bagaimana kita melihat lebih luas lagi tentang bagaimana matematika itu berperan dalam machine learning. Nah, jadi kalau secara hands-on-nya itu sudah banyak internet, bisa dilihat aja ataupun di YouTube bisa juga ada terkait dengan dasar-dasar data science, machine learning dan lain sebagainya itu sama. Nah, tapi yang kita coba diskusikan pada sore hari ini adalah tentang peran matematikanya. Nah, oke, baik kita mulai saja. Nah, yang pertama ada di dalam matematika ada pembahasan yang terkait dengan aljabar linier. Nah, di aljabar linier ini juga membahas tentang yang namanya matriks. Apa itu matriks? Matriks merupakan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan, bisa berupa notasi bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Nah, di samping itu juga bisa menggunakan bilangan bulat negatif. Hanya saja nanti mungkin bisa saja bilangan bulatif itu dikonversi menjadi skalar perkalian matriks dengan skalar. Nah, itu nanti yang berukuran sama. Nah, dilihat bahwa operasi penjumlahan pada matriks itu kita menjumlahkan setiap entry atau elemen pada matriks A dengan setiap entry pada elemen A-nya di sini disesuaikan berdasarkan posisinya. Nah, itulah kenapa di sini matriks A dan B harus memiliki ukuran yang sama. Ketika penjumlahan matriksnya, elemen-elemen yang ada pada kedua matriks tersebut dijumlahkan pada posisi yang bersesuaian. Nah, di sini dilihat bahwa penjumlahan matriks A dengan matriks B itu 1 plus 1 dari mana? Kita mulai dari pojok kiri atas. Entry pertama di pojok kiri atas pada matriks A dijumlahkan dengan 1 pada entry pertama di pojok kiri atas pada matriks B. Dilanjutkan ke samping sampai dengan ke bawah. Nah, selanjutnya di sini setelah ada operasi penjumlahan, ada juga yang namanya operasi perkalian matriks. Nah, di sini operasi perkalian matriks ukurannya tidak harus sama ya. Jadi ukurannya itu dia mempunyai patternnya sendiri. Bisa dilihat di sini bahwa kalau mau mengkalikan dua buah matriks, dilihat bahwa matriks yang A misalkan ukurannya M kali R, matriks B-nya R kali N. Nah, di sini ukurannya harus disesuaikan bahwa jumlah kolom di matriks A harus sesuai dengan jumlah baris di kolom di jumlah ini berarti R itu barisnya, N itu kolomnya. Jadi baris dikali kolom. Nah, di sini kalau untuk perkalian matriks, suatu matriks yang ingin dikalikan dia harus sesuai antara banyaknya kolom di matriks A dengan banyaknya baris di kolom matriks B-nya. Nah, jadi kalau yang M sama N-nya ini bisa berbeda, tapi yang R-nya ini harus sama. Nah, ketika sudah memenuhi kondisi ini, barulah kedua matriks bisa dikalikan, di mana perkaliannya ini akan menghasilkan suatu entry pada kolom B. Lalu hasil perkaliannya akan Euclidean dan LP norm itu rumus yang ketiganya, di mana di sini masing-masing L1, L2 atau LP ini memiliki rumusnya masing-masing. Kalau di sini L1 rumus ini dipangkatkan 1, L2 dipangkatkan 1/2, LP berarti 1/P atau 1/P. Nah, di sini yang paling umum itu biasanya jarak Euclid. Nah, di sini umumnya dibilangnya kan akar dari X1 X1. Oke.
Di sini ada pertanyaan menarik dari Daniel. Daniel bertanya, menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Nah, di sini kita bisa memakai beberapa bahasa pemrograman tentunya. Kita bisa menggunakan Java, JavaScript, kita bisa menggunakan R atau Python. Yang paling populer sekarang itu R dan Python. Jadi kita mungkin spesifikasinya di sini coba teman-teman bisa menggunakan Python-nya, rumus-rumusnya. Saya sarankan untuk menggunakan Python ya. Jadi sudah banyak codingannya untuk operasi vektor dengan Python, dan sudah ada library-nya. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba, ini coba saya ketik ya. Ada yang namanya library NumPy. NumPy itu library Python yang sekiranya banyak berguna dan memang ditujukan untuk banyak pengoperasian dan pengolahan matriks dan vektor. Bahkan sampai saya kurang tahu ya, mungkin ada tensor juga di sana, tapi saya kurang mendalami, tapi saya pernah baca ada tensor juga di sana. Jadi teman-teman coba lihat dari library Python, itu ada library NumPy. Coba teman-teman baca-baca lagi, dokumentasinya ada di internet, cari aja NumPy. Itu dia bisa melakukan beberapa operasi matriks dan vektor, dan bisa mungkin juga membantu teman-teman untuk membuat matriks ataupun vektor tertentu. Misalkan matriks identitas itu nanti teman-teman ada codingannya dari NumPy tersebut dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang bertanya dari Alam Buana. Kalkulus 2 sudah lama sekali saat aku kuliah semester 2. Kalau ingin menjadi ilmuwan data, khususnya di data science ini, metode apa yang harus dipelajari dan dipahami? Yang sering digunakan untuk proses pengolahan data, pemrosesan data, hasil visualisasi agar data memiliki sebuah value. Oke, kalau kita kaitkan dengan data science, jadi ini kalau machine learning itu kan juga bagian dari data science ya. Tapi kita coba bahas kaitannya yang lebih luas lagi nih untuk data science gitu. Nah, dari matematik sendiri, karena kita temanya hari ini matematik, dari matematika sendiri kita pertama itu harus mempelajari tentang ada di materi ini tentunya. Kita harus paham gitu. Apa-apa saja misalkan yang ada di aljabar linier, apa-apa saja yang ada di kalkulus yang memang berkaitan dengan machine learning dan data science. Lalu yang kedua, silahkan teman-teman baca-baca lagi tentang teori-teori statistika, di mana kalau teman-teman mendalami tentang data science, itu tentunya dalam model prediksinya itu akan menggunakan teori-teori statistika. Sehingga di sini kalau teman-teman nggak tahu teorinya, main ngoding-ngoding aja gitu. Itu nanti representasi hasilnya teman-teman juga nggak akan ngerti gitu. Ini hasilnya bagus nggak sih sebenarnya? Nah itu harus lihat lagi dari teori statistikanya. Seperti itu. Atau bahkan kalau teman-teman nggak tahu teori statistikanya, teman-teman bisa salah dengan algoritma-algoritma yang ada di data science. Misalkan teman-teman mau klasifikasi ternyata menggunakan metode atau algoritma untuk regresi, atau teman-teman mencoba algoritma clustering gitu. Nah itu nantinya takutnya ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan algoritma, atau kesalahan-kesalahan dari pemahaman dalam ilmu data ini atau data science ini. Sehingga jadi saya sarankan teman-teman coba pelajari lebih lanjut tentang pemaparan materi pada webinar kali ini, dan juga beberapa ilmu-ilmu lainnya seperti teori statistika ataupun malah tentang ngodingnya seperti Python ataupun R. Karena kalau kita bicara data science, kita tidak hanya bergantung pada satu tools aja gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools apa aja, tapi baik lagi pasti di balik itu semua ada effortnya masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada yang namanya vektor eigen dan nilai eigen. Nah, kita lihat bahwa nilai eigen dari sebuah matriks A dengan ukuran n kali n, kita tuliskan AX sama dengan lambda X, di mana di sini
AX sama dengan lambda IX, lalu lambda I dikurang A, terus dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, ini kan hanya rumus biasa gitu, dari aljabar. Lalu kita bilang di sini lambdanya adalah nilai eigen. Selanjutnya, matriks A. Jadi, lambda ini dapat menjadi nilai eigen jika kita lihat di sini, persamaan tersebut dapat memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, di sini contohnya vektornya adalah 1, 2, merupakan vektor eigen dari A-nya ini. Yang terkait dengan nilai eigen lambdanya sama dengan 3. Nah, jadi vektor eigennya adalah X, nilai eigennya adalah 3. Kenapa? Karena kalau A dikalikan dengan X, itu hasilnya adalah 36. Di mana 36 itu merupakan 3 dikali X, atau 3 dikali vektor 1, 2. Sehingga X ini bisa kita katakan vektornya, vektor eigen, dan lambdanya itu nilai eigen. Nah, ini ada lagi pembahasan berikutnya yang menarik. Jadi kalau kita ditanya, tentukan nilai eigen dari suatu matriks ini, kita bisa cari dengan penyelesaiannya mencari determinannya. Dari teori yang sudah kita bahas tadi, determinan lambda I min A itu haruslah sama dengan 0, dan nilai-nilai eigennya nanti didapat dari persamaan yang ini. Jadi determinannya dulu nih kita cari, lalu setelah dicari dapat hasilnya seperti ini, lalu dibilang determinan dari ini sama dengan 0, persamaan dengan 0. Lalu dilihat nilai-nilai persamaannya. Nah, nilai-nilai persamaannya udah dilihat, udah dapat. Nah, ini merupakan nilai eigennya, seperti itu. Kalau oke. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan dari vektor eigen dan nilai eigen ini? Nah, di dalam data science tentunya, jadi apa yang saya paparkan di sini, teman-teman bisa coba cari ada yang namanya prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Di mana analisis komponen utama ini, dia memanfaatkan vektor eigen dan nilai eigen untuk melakukan suatu di dalam machine learning atau di dalam data science yang namanya dimensional reduction atau reduksi dimensi. Nah, jadi kalau di dalam data science atau data mining atau machine learning itu, misalkan kita punya table. Nah, table itu memiliki banyak kolom yang artinya dimensinya besar. Nah, PCA ini atau Principal Component Analysis, dia akan mereduksi atau mengurangi dimensi yang ada pada data kita sehingga dapat memudahkan kita dalam processing modeling misalkan, itu menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Nah, hanya saja kenapa PCA ini bisa mengurangi dimensinya? Apakah tidak ada efek sampingnya? Nah, sebenarnya tetap ada efek sampingnya di mana reduksi dimensi itu akan mengurangi informasi yang ada pada data kita. Tetapi dengan teknik PCA ini, pengurangan dimensi sudah bisa juga menekan loss information-nya juga. Jadi kita mereduksi dimensi, tapi kita tidak menghilangkan informasi yang terlalu banyak, bahkan ditekan sampai seminimal mungkin informasi yang hilangnya. Sehingga bisa dibilang ketika dimensinya tereduksi atau semakin berkurang, tetapi informasinya masih secara mayoritas masih tetap bisa terjaga, seperti itu. Nah, ini kalau kalian baca-baca lagi tentang PCA, itu menggunakan vektor eigen dan nilai eigen di dalamnya. Nah, selanjutnya itu dari aljabar linear. Jadi dari aljabar linear kita dari matriks dan vektor saja kita sudah bisa banyak melakukan hal ya di dalam data science ataupun machine learning. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi. Fungsi ini merupakan pembahasan dari kalkulus. Kalau teman pernah belajar atau mendalami tentang kalkulus, ini ada yang namanya fungsi. Di mana fungsi, kalau kita lihat di sini ada himpunan X dan Y misalkan. Lalu fungsi f(2x) ke Y, itu artinya f memetakan x ke Y, itu definisinya adalah aturan yang memetakan setiap elemen di himpunan X ke tepat satu elemen di himpunan Y. Nah, di sini ingat ya, ini definisinya nih.
aturan yang memetakan setiap elemen di himpunan X di X tepat satu elemen di Y. Oke. Nah, setelah kita melihat definisi tersebut, coba kita tinjau dari dua relasi yang ada di sini. Relasi yang atas yang pertama, kita lihat apakah ini fungsi atau bukan. Kita lihat X yang pertama, X yang kedua juga yang kedua, X ketiga dengan Y3. Apakah ini fungsi? Nah, kita bisa bilang ini adalah iya fungsi. Kenapa? Karena setiap elemen di X dipetakan ke tepat satu elemen di Y. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan relasi yang bawah? Apakah dia merupakan fungsi ataukah dia hanya sebagai relasi aja, bukan fungsi gitu? Jawabannya adalah dia fungsi. Kenapa? Karena masih memenuhi definisi setiap elemen di X dipetakan ke tepat satu elemen di Y. Gitu. Walaupun di sini Y-nya ada yang kosong itu nggak apa-apa. Karena yang penting di sini X-nya semua dipetakan atau X-nya menuju ke suatu elemen Y. Ini ada yang dua di Y-nya menuju ke Y, nggak apa-apa. Yang penting X-nya itu tetap satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Apakah yang ini relasi yang atas? Yang ini. Apakah ini fungsi? Tentu saja bukan. Kenapa? Karena dia pada elemen pertama dari X, dia tidak punya peta atau tidak punya relasi ke Y-nya, ke elemen Y. Baik itu Y1, Y2, ataupun Y3-nya. Nah, kalau relasi yang kedua, apakah dia fungsi? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena walaupun mereka setiap elemen di X dipetakan ke elemen Y, tapi ada satu elemen X di sini yang punya dua tujuan istilahnya, punya dua nilai pemetaan. Nah, ini bukan definisi fungsi karena definisi fungsi setiap dari X ini hanya punya tepat satu ke Y, tidak boleh lebih gitu. Jadi kalau mau jadi fungsi dia harus milih, kalau nggak ke sini ya ke sini. Pilih salah satu, yang satu dihapus. Nah, itu baru dia menjadi fungsi. Oke. Dari definisi ini kita coba masuk ke dalam yang namanya fungsi turunan, yaitu suatu pengukuran terhadap perubahan nilai suatu fungsi akibat adanya perubahan variabel. Nah, di sini turunan bisa menggunakan definisi limit. Nah, mungkin itu lebih dalam lagi ya secara kalkulusnya. Kita lihat saja secara numerikalnya mana ya. Nah, jadi kalau kita ini dia. Kalau kita punya fungsi fx pangkat n, maka turunan dari fungsi x ini f aksen x sama dengan n dikali pangkat n-1. Gitu. Jadi pangkatnya itu turun menjadi koefisien dikalikan dengan x yang pangkatnya sudah dikurangi 1. Nah, seperti itu. Ada contohnya nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, ini aja. Jadi ada satu lagi nih, masih pada turunan. Jadi kalau kita punya konstanta yang ingin dikalikan dengan suatu turunan, itu sama aja dengan K dikalikan dengan fungsi turunannya itu. Lalu kalau ada belahan F plus G aksen dari X, itu sama aja F aksen X ditambah dengan G aksen X. Nah, ini aturan perkaliannya juga ini agak kepotong ya. Jadi aturan perkaliannya juga ada sifat-sifatnya, tapi ini agak terpotong. Oke, kita lanjut aja. Jadi selanjutnya ini adalah implementasi matematika pada machine learning. Seperti yang tadi kita bahas di awal, di dalam data gambar itu kita mengkonversi atau merubah nilai-nilai pixel pada gambar untuk menjadi matriks. Nah, kenapa demikian? Karena komputer itu sejatinya dia hanya bisa mengolah angka. Jadi selama ini apa yang kita misalkan masukin gambar, masukin suara dan segala macam, itu tetap aja yang dihitung oleh komputer, yang dilihat oleh komputer adalah angka.
sehingga kita lakukan ekstraksi fitur atau mengkonversi suatu data kita menjadi bentuk lain yang bisa dikenali oleh komputer, yaitu angka. Nah, di sini kalau gambar dia kita konversinya menjadi matriks yang isinya adalah eh, nilai-nilai piksel pada gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi contoh implementasi lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita tadi belajar matriks tentang perkalian matriks, itu nanti kalian akan menemukan yang namanya teknik konvolusi. Nah, teknik konvolusi ini berkaitan erat dengan yang namanya deep learning. Jadi di dalam machine learning ada yang namanya deep learning. Deep learning ini merupakan pembelajaran mendalam sesuai dengan atom yang mana di sini eh, terdiri dari banyak layer atau banyak lapisan. Sehingga di sini nanti kalau main di data gambar ada yang namanya CNN dengan suatu deep learning dengan teknik konvolusi. Nah, itu teman-teman bisa menemui bahwa di sini ada perkalian matriks dan ada teknik konvolusi yang mana di sini juga matriks gitu. Nah, itu teman-teman juga harus tahu dan harus paham juga bagaimana cara kerja teknik konvolusi kalau teman-teman ingin bermain dengan deep learning pada data. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan mengenal yang namanya TF-IDF atau Term Frequency Index Inverse Document Frequency. Nah, TF-IDF ini teman-teman akan sering temui kalau teman-teman main di data teks, di mana TF-IDF ini akan menghitung frekuensi dari kata yang teman-teman punya dalam suatu dokumen misalnya. Nah, kalau dari rumusnya ini sederhana, dia hanya menggunakan rumus fungsi logaritma ditambah dengan penjumlahan biasa gitu kan. Nah, tapi mungkin di sini ada fungsi-fungsi lainnya juga. Nah, tapi di sini konsep dari matematika yang sederhana ini bisa menjadi sesuatu gitu. Kalau teman-teman mendalami tentang data science dan machine learning, yang mana matematika, balik lagi matematika itu tidak akan terlepas dari machine learning, data science dan ilmu data lainnya. Nah, di sini juga ada gradient descent algorithm menggunakan turunan. Nah, di sini nih yang lingkaran warna ungu ini adalah fungsi turunan yang bisa teman-teman lihat, turunan parsial ya. Jadi konsep turunan lagi-lagi dipakai di sini untuk teman-teman memproses suatu algoritma di dalam data science. Nah, selanjutnya di sini ada ini ada matematika sederhana dan ada rumus turunan lagi, di mana ini merupakan neural network. Nah, neural network ini teman-teman akan banyak temui di deep learning, di mana ada algoritma backpropagasi yang menggunakan fungsi turunan yang ada di dalam kalkulus ataupun matematika, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Kita tidak ada hands-on karena di sini lebih ke diskusi bagaimana membuka wawasan teman terkait dengan matematika di dalam machine learning atau yang lebih luasnya lagi di dalam data science. Jadi misalkan teman-teman yang ingin berdiskusi silakan. Nanti mungkin bisa saya sarankan beberapa hal, entah itu pelajaran ataupun algoritma-algoritma terkait. Ada pertanyaan, buku referensi matematika untuk data science ya atau referensi konten belajar di mana? Oke, kalau untuk buku mungkin teman-teman bisa lihat di website ini. Ada namanya data mining book. Gambarnya kayak gitu intinya. Bukunya seperti itu. Terserah teman-teman mau cari di mana gitu kan. Atau teman-teman bisa coba lihat di deeplearningbook.org. Sebentar saya kopikan. Nah, di sini mungkin pembahasannya lebih mendalam karena dia tentang deep learning, tapi di sana juga ada pembahasan tentang teori statistikanya seingat saya. Itu ada teori statistika yang membahas cukup bagus menurut saya masuk ke machine learning dan deep learning. Nah, kalau untuk konten-konten menarik itu mungkin teman-teman bisa lihat dari YouTube Bisa AI, atau kalau untuk teknik
codingnya teman-teman bisa cari di Mediumnya Bisa AI itu saya juga dan teman-teman di tim AI itu nulis di Medium terkait dengan beberapa topik kayak misalkan sentimen analisis atau mungkin yang dari yang sederhana mengolah data iris dan lain sebagainya itu kita coba tulis di Medium. Coba teman-teman cek aja di Medium Bisa AI bahkan sampai juga misalkan kita ada juga tulisan tentang bagaimana mengatasi atau handling imbalance dataset. Kalau kita punya data yang imbalance, nah imbalance itu apa, handlingnya itu seperti apa, itu juga kita sempat bahas juga di sana. Jadi coba, tapi di luar itu masih banyak lagi dari tokoh-tokoh hebat lainnya juga banyak yang sekarang yang buka channel YouTube dan lain sebagainya yang membahas tentang machine learning. Ada yang nanya bagaimana prospek ke depan dan prospek kerja dari machine learning. Oke, ini cukup menarik ya. Di era data saat ini, tentu saja machine learning, deep learning, atau pekerjaan terkait dengan data related lainnya gitu. Pekerjaan yang olah-olah data lainnya itu semakin berkembang pesat di mana bahkan di dunia gitu. Jadi orang-orang hebat, jagoan-jagoan machine learning dan researcher di seluruh dunia tentang hal ini menyebutkan bahwa data is the new oil atau data adalah sebuah bahan bakar baru. Ada seorang tokoh hebat bernama Prof. Anil Jain, merupakan dosen dan researcher yang hebat dalam bidang data science dan AI. Dia bilang bahwa data is the new oil. The more data that you get, the more system that you the the more powerful system that you have. Jadi data adalah sebuah bahan bakar baru. Di mana kalau kita semakin banyak data yang kita punya, maka semakin kuat, semakin powerful sistem yang dapat kita buat. Dia bilang seperti itu. Jadi tentunya dari omongan beliau ini sudah tergambarkan bagaimana prospek kerja dalam dunia data. Kita nggak hanya ngomong di machine learning ya, tapi dunia data secara keseluruhan. Di mana dari teman-teman bisa lihat kita bersosial media, kita menonton TV, menonton browsing di internet, menonton streaming YouTube ataupun streaming lainnya, dan melakukan hal-hal lain itu kita identik atau terkait dengan data semua itu. Nah, sehingga bisa dibilang di sini ketika kita punya akses untuk mengolah data tersebut, maka kita bisa melakukan sesuatu. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia, baik itu startup maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sehingga dari hal tersebut kita bisa bilang bahwa banyak peluang kerja dengan benefit atau salary yang bisa dibilang cukup prestisius ya, yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan dalam dunia data ini. Nah, seiring juga dengan perkembangan teknologi yang ada, kalau perusahaan ingin survive dan terus maju gitu dengan teknologi yang berkembang, dia harus menyesuaikan juga dengan teknologi yang ada, sehingga sekarang ini eranya data, maka mereka juga harus menyesuaikan. Dia mungkin tadinya adalah masih secara konvensional, lalu bergerak dengan mau coba buka tentang divisi data analisis gitu. Nah, itu merupakan salah satu proses survive perusahaan untuk bisa bersaing dalam era teknologi sekarang. Nah, jadi kalau prospek kerjanya jangan takut gitu. Jadi kalau machine learning aja kalau kalian menguasai itu bisa masuk ke banyak perusahaan yang mana di sana bisa main di data tabular, data teks, data gambar, dan data lain-lainnya. Itu bisa dengan proses machine learning ini bisa menghasilkan sesuatu gitu. Atau mungkin nggak perlu sampai machine learning, kita cuma data visualisasi, itu juga ada prospek kerjanya. Kalau kita cuma kerja bisa di SQL, itu juga ada prospek kerjanya gitu. Nah, jadi memang karena sekarang eranya adalah era data, jadi semua pekerjaan tentang data itu ada bagiannya masing-masing dan banyak yang membutuhkan di industri gitu. Mungkin saya cukupkan dulu sekian.
webinar kali ini. Jika teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan, mungkin bisa hubungi saya. Jika mungkin ada kesulitan dalam machine learning ataupun data science yang ingin didiskusikan, mungkin saya open untuk discussion yang mungkin juga bahkan mungkin teman-teman juga malah lebih tahu daripada saya, itu bisa menambah ilmu saya juga kan jadinya. Nah, silakan kontak saja saya dicoba kontak di Medium juga bisa atau di LinkedIn. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap saksikan terus webinar dari Bisa AI lainnya. Silakan cek infonya di akun sosial media kita di Instagram @bisa.ai atau melalui halaman website bisa.ai/. Di sana ada list-list atau kumpulan event-event yang akan diselenggarakan dari Bisa AI, atau bisa mendownload Bisa Academy, platform Bisa Academy di Android di Google Play Store untuk mempelajari beberapa materi menarik yang telah disediakan dari Bisa AI. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusnanda Farhan selaku pemateri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan. Sekian. Terima kasih. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.